Pastor Cato Mauri STH selaku Ketua Lempeng Papua, Lembaga Pengembangan Generasi Papua, memberi tanggapan kepada Pansel DPRP Pengangkatan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Pansel DPRP Pengangkatan yang saya kasihi dan teman-teman yang lagi menyiapkan diri untuk demo, untuk menggugat hasil yang sudah disampaikan. Saya Pastor Cato Mauri, Ketua Lempeng Papua, Lembaga Pengembangan Generasi Papua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau menyampaikan bahwa yang pertama, terima kasih kepada Tuhan. Saya sudah diizinkan mengikuti tes dari awal sampai akhir, dan pada keputusan terakhir saya tidak mendapat bagian. Tapi untuk saya itu hal yang biasa, dalam pengertian bahwa saya sudah terlatih biasa untuk menerima semua yang jadi dalam hidup ini sebagai kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau menyampaikan sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Generasi Papua, saya mau menyampaikan rasa prihatin atas, saya boleh bilang cara-cara praktek yang digunakan oleh abang-abang di Pansel yang secara tidak langsung memberikan pendidikan bagi kami adik-adik, bagi generasi di bawah kami lagi, untuk ke depan bagaimana generasi Papua ini mau dibawa kemana. Kami sangat prihatin dengan pola yang digunakan, di mana dari apa yang saya lihat, Pansel lebih berpihak kepada pihak yang Pansel merasa dekat, menguntungkan, dan memberikan apa yang menurut Pansel itu baik. Pansel tidak bekerja secara profesional untuk menolong generasi ini, sehingga generasi ini bukan soal dapat kursi cuma satu, itu buat apa kita ribut. Tapi bagaimana proses ini menjadi sebuah pembelajaran moral untuk kita ke depan, sehingga kita bisa kasih tahu kepada generasi berikut bahwa ini yang kakak dong pernah lakukan, di mana berdiri di tengah melakukan apa yang terbaik, pertama untuk kemuliaan nama Tuhan, yang kedua bagi generasi di tanah Papua ini. Jadi menurut saya ketong stop sudah salahkan pusat, salahkan Jakarta. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan tanah Papua, pergumulan demi pergumulan, air mata demi air mata, ini ketong orang Papua sendiri. Kakak-kakak tipu adik-adik, adik-adik tipu adik di bawah lagi, begitu-begitu terus. Mari kita jujur, ketong biasa bilangin tanah Injil baru, tapi prakteknya tidak mencerminkan Injil itu sendiri. Kakak-kakak di Pansel, dengan kasih Kristus saya mau bilang begini. Kalau orang tidak ikut tes dari kabupaten, dari kampung, kenapa kan bawa dorang datang duduk dan tiba-tiba dorang yang di-SK-kan, dorang yang ditempatkan, diputuskan untuk siap untuk dilantik, siap jadi pengganti antar waktu 1 dan 2. Kalau ada orang yang memang ikut tes dari awal dengan baik, itu mereka yang harusnya duduk. Bukan kita berpihak kepada keluarga, saudara, sehingga kita lupakan nilai-nilai yang pertama firman Tuhan ajarkan, yang kedua nilai-nilai moral di dalam kehidupan kita, etika di dalam kehidupan kita. Masa hampir keputusan nomor 7 itu banyak di antara saudara-saudara yang terpilih itu, mereka pergi ke kampung, tidak ikut tes tapi tidak lolos, tapi nama mereka akhirnya yang ada di situ.
Kalau begitu ketun tidak usah tes, sudah tun tinggal tunggu dan nama masuk saja. Ada apa? Ada U di balik B atau B di balik U? Kolose 3 ayat 23 bilang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu Kolose 3 ayat 23. Ayat 24 bilang, sebab dari Tuhanlah kamu akan menerima pembalasannya. Saya kira ini waktunya untuk Papua bangkit, Papua maju. Ini masih tahun baru nih. Tuhan sudah tanamkan kepada generasi ini hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang bobrok. Soal kamu pilih siapa, duduk kampu nenek ke kampu tete, duduk di kursi itu supaya besok diperhatikan kamu, itu bukan urusan kami. Urusan kami adalah orang tidak ikut tes baru kamu kasih masuk. Itu bagus kah tidak? Orang tidak lolos di kampung baru tiba-tiba di provinsi dia lolos. Itu etika dari mana? Kamu dapat sekolah ijazah dari mana baru bisa kasih kerja seperti itu? Jadi sebagai ketua Lempeng Papua, Lembaga Pengembangan Generasi Papua, saya merasa kakak-kakak melecehkan kita adik-adik, melecehkan generasi Papua ini. Ya, tapi kakak dorang kan master toh, sudah tahu firman semua. Sudah tahu toh kalau setelah buat kesalahan nanti urusannya dengan Tuhan. Saya tidak seperti yang lain mau pergi lapor di polisi di mana, tidak. Ada Tuhan yang akan membalas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV mengabarkan.